berbunyi, ya, wal Qur'anul Karim was sunnatul mutahhiratu marja'u kulli muslimin fi ta'arrufi ahkamil Islam wa yufhamul Qur'anu tibqan liqawa'idil lughatil arabiyyah min ghairi takallufin wala ta'assuf wa yurja'u fi fahmi sunnatil mutahhirati ila rijalil hadits siqat. Ya, yang bermaksud Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Rasulullah SAW yang suci merupakan rujukan ataupun merupakan tempat rujuk bagi setiap muslim di dalam mengenali hukum hakam Islam, ya. Dan Al-Quran itu hendaklah difahami, ya, bersesuaian dengan kaedah-kaedah bahasa Arab tanpa memberat-beratkannya dan juga tanpa, ya, mengambilnya secara membabi buta, ya, tanpa kaedah. Dan begitu juga di dalam kita memahami sunnah yang suci ini hendaklah dikembalikan ataupun dirujukkan kepada para ulama hadis, ya, yang siqah ataupun yang terpercaya. Nah, apa kaitannya di antara usul yang pertama ini dengan usul yang kedua? Usul yang pertama yang Abana menjelaskan kita tentang skop Islam yang menyeluruh, ya. Ada negara, ada ekonomi, ada mahkamah, ada ilmu, ada ibadah, ada akidah, ya. Dan masing-masing ini ada hukum hakamnya. Negara ada hukum hakam dia, ada hukum kenegaraan. Ekonomi ada hukum hakam dia, ibadah ada hukum hakam dia, akidah ada hukum hakam dia. Nah, di manakah sumber hukum hakam itu? Di manakah sumber nilai daripada sistem yang kita dah bincang tadi? Negaranya, ekonominya, kebudayaannya, ilmunya, mahkamahnya. Mana sumber hukumnya? Jadi kata mana semua itu sumber hukumnya adalah ada di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi semua sumber itu ada di dalam Al-Quran dengan As-Sunnah. Jadi Al-Quran dengan Sunnah ini merupakan rujukan utama, ya, bagi setiap muslim di dalam mengenali hukum hakam Islam. Islam yang mana? Islam yang tadi yang kita dah bincang. Al-Islamu nizamun syamilun yatanawalu mazahirul hayati jami'an. Ya. Jadi sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi daripada dua sumber ini, ya, timbulnya peradaban Islam tadi. Tetapi apabila kita ingin memahami kedua sumber ini, kedua rujukan ini secara tepat dengan betul, maka perlu ada kaedah, perlu ada cara. Bukan saja setakat kita kena kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi cara kita kembali pun kena betul. Maka Imam Bana mengatakan wa yufhamul Qur'anu, ya, tibqan liqawaidil lughatil arabiyyah. Hendaklah Al-Quran itu difahami berdasarkan kepada kaedah-kaedah tata bahasa Arab. Karena apa? Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Oleh sebab itu untuk memahami Al-Quran, maka kita memerlukan ilmu tata bahasa Arab. Karena setiap bahasa ada dia punya tata bahasa dia. Setiap bahasa ada dia punya grammar dia. Dan grammar ini boleh memberikan pengertian yang berbeza. Ya. Grammar dia ada sastra dia. Ya. Ada sastra dia, ada seni dia dalam berbahasa. Ya. Bahasa Melayu ada grammar dia, bahasa Inggris ada grammar dia, bahasa Arab ada grammar dia. Sebagai contoh lah, ya, kita nak bandingkan di antara bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Kalau kita ingin menyebut rumah itu cantik, ya, ya, the house is beautiful, ya. Jadi dalam bahasa Inggris perlu ada is. Oh, ini ambil TESOL tahu lah, ya. Perlu ada to be di sini, ya. Ataupun dalam logik disebut perlu ada, ya, copula, ya. Perlu ada penengah, ya. Kita tak kata the house beautiful. Dalam bahasa Melayu, ya, rumah itu cantik, ya, tak ada is. Ya, tapi dalam bahasa Inggris dia kena ada is.
The house is beautiful. Dalam bahasa Arab dia tidak perlu kepada kapula nih, tidak perlu pada to be. Al-baitu jamilun. Dia tak perlu al-baitu huwa jamilun, tak perlu ya. Direct. Kita tengok ya. Jadi masing-masing bahasa ada dia punya grammarnya, ada dia punya kaedah. Dan bagaimana misalkan tasrif ya, perubahan daripada satu perkataan kepada perkataan yang lainnya, ini pun dia akan mempengaruhi bahasa itu juga. Ya. Contohnya dalam bahasa Inggris, dalam STEM, perkataan do misalkan dia hanya boleh berubah menjadi 6 perkataan. Do, does, did, ya, doing, done, satu lagi doer, pelaku. Ya. Tapi bahasa Arab, fa'ala, kalau fi'il madhi aja udah 14. Wa fa'alahu ma fa'alahu fa'alu ya fa'alatu ma fa'alatahunna fa'alna anta fa'alta antum ma fa'altum antum fa'altum anti fa'alti antum ma fa'altum antunna fa'altuna ana fa'altu nahnu fa'alna. 14. Fi'il mudhari 14 lagi. Dari fa'ala kembali kepada yaf'al. Wa yaf'alu ma yaf'alani hum yaf'aluna ya taf'alu ma taf'alunna yaf'alna anta taf'alu antum ma taf'alani antum taf'aluna anti taf'alina antum ma taf'alani antuna taf'alna ana fa'alu nahnu naf'alu. 14 tambah 14 sudah 28. Fi'il amar pula 6. Udah 34. Itu baru fi'il. Lepas itu masuk isim baitun. Dalam bahasa Inggris dia ada apa namanya? Ada mufrad dengan jama' saja, ada apa namanya? Plural dengan singular. Tapi bahasa Arab ada dua, ada musanna. Baitun, baitani, buyutun. Ada dua. Yang baitun pula boleh jadi baitun, boleh juga baitin, boleh jadi baitan, bila di baitin, bila di baitun, bila di baitin, ya. Bila di baitaini, bila di baitani. Dia tengok. Sebab tu dalam bahasa ada wazan. Fa'ala wa fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ya, ada dia punya wazan. Jadi setiap bahasa ada dia punya grammar. Nah, itu baru yang prosa. Yang sastranya, masing-masing bahasa ada sastra dia. Bahasa Melayu ada sastra dia, Inggris ada sastra dia, pernah belajar Shakespeare ya. Bahasa Arab pun ada sastra dia. Quran, apabila Quran memerintah, ada perintah-perintah yang menggunakan sastra. Kalau kita memahaminya secara prosa, salah pemahaman kita. Dalam bahasa Melayu kita ada sastra, ada prosa. Anak kita misalnya naik pokok, patu jatuh, kita kata naik lagi. Kalau budak tu nakal dia kata dia naik lagi lah. Siapa naik? Abah suruh naik. Tak paham sastra lah maknanya. Jadi dalam Quran pun macam tu. Dalam Quran ada fa'budu ma syi'tum, sembahlah apa yang kamu suka. Katanya dalam Quran kita boleh sembah apanya. Ini tak paham sastra. Oleh sebab itu ulama yang menafsirkan Al-Quran dia paham tata bahasa dan juga sastra. Dia ada balaghah, ada ma'ani. Ya, ada ilmu badi'. Ya, ada dia punya ilmu sastra. Oleh sebab itu kata Imam Bana, wa yufhamul Qur'anu tibqan liqawaidil lughatil arabiyyah. Hendaklah Al-Qur'an itu difahami bersesuaian dengan tata bahasa Arab. Ya. Jadi kalau seorang itu ingin menjadi faqih, ingin menjadi mufassir, ahli tafsir, dia kena belajar bahasa Arab. Tak boleh kita semata-mata mengambil hukum akan Al-Qur'an itu daripada terjemahan saja. Terjemahan boleh membantu, tetapi untuk mengistimbatkan hukum hakam daripada terjemahan tidak mencukupi. Ya, jauh daripada cukup. Ya, kenalah mempelajari bahasa Arab. Ini kaedah kita kembali kepada Al-Quran. Ini adalah dengan bahasa Arab. Tanpa kita memaksa-maksanya dan tanpa juga kita tidak menggunakan kaedah. Ada yang memaksa-maksa misalkan. Ini boleh menyebabkan kesesatan juga. Ya, apabila dipaksa-paksa satu makna itu tidak bersesuaian dengan apa yang dikehendaki. Contohnya misalnya pahaman Ahmadiyah yang menyatakan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Ya, dia menggunakan ayat wa khatamun nabiyyin. Ya, Rasulullah itu adalah khatamun nabiyyin. Khatam di sini memang salah satu makna khatam adalah cop lah. Tapi khatam makna yang disepakati oleh para ulama, khatam di sini adalah penutup para nabi. Ya, jadi kalau kita nak memaksakan makna khatam itu kepada linguistic meaning, kita dikira sebagai takalluf. Tak betul ya. Jadi kena betul juga di dalam memahami. Ya. So, jadi macam tu ya. Jadi
Kaidah untuk kita kembali kepada Al-Quran adalah ya, terutamanya apabila kita ingin mengambil hukum hakam. Tak kira hukum hakam untuk masalah politik, hukum hakam masalah ekonomi, hukum hakam masalah akidah, hukum hakam masalah ibadah, kenalah yang menggunakan bahasa Arab. Ya, belum habis lagi. Kita habiskan dulu ya. Biar saya syarahkan secara ini. Ya. Kita baru kepada Al-Quran. Ya. Kemudian kata yang abana al-hadis, as-sunnah. Ya. Nah, as-sunnah ini kata yang abana hendaklah wa yurja'u fi fahmi sunnatil mutahhirati ila rijalil hadis istiqat. Hendaklah dikembalikan di dalam memahami sunnah itu kepada para ulama hadis yang istiqat. Nah, ini Al-Quran berbeda sedikit dengan hadis, ataupun hadis ini berbeda sedikit dengan Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran ini secara wurudnya, ini ada istilah dalam usul fiqh, ya, secara wurud itu semuanya qat'i. Ya, Quran ini secara otentisitinya semuanya otentik. Tidak ada Al-Quran yang kita ragui kesohihannya. Ya, umat Islam semua setuju, sepakat bahwasanya seluruh Al-Quran daripada suratul Fatihah itu dari Bismillahirrahmanirrahim itu sampailah yang minal jinnati wan nas, keseluruhannya itu memang datang daripada Allah Subhanahu wa taala menerusi Rasul sallallahu. Tidak ada satu ayat pun yang diragui keotentikannya. Ya. Walaupun dalalahnya ada yang zanni, ada yang qat'i dari segi dalalah, dari segi pendalilan, tetapi dari segi wurud, ya, dari segi kewujudan dia, dari segi authenticity dia, semuanya itu adalah ya kita terima sahih. Tetapi dalam masalah hadis tidak demikian. Tidak semua hadis itu dari segi keautentikannya itu adalah otentik. Tidak semua hadis itu sahih. Ya, oleh sebab itu maka kita memerlukan bantuan para ulama hadis. Ya, kita memerlukan bantuan para ulama hadis untuk mengenali mana hadis yang boleh diterima, mana hadis yang tidak boleh diterima. Sebelum kita membuat pendalilan daripada hadis tadi, sebelum kita mengkaji dalalahnya, ya, maka di sana ramai para ulama hadis muncul membantu umat ini memahami hadis dan sunnah yang sebenarnya. Lahirlah Imam Bukhari misalkan dengan Sahih Bukharinya. Lahirlah Imam Muslim ya, dengan Sahih Muslimnya. Lahirlah Imam Abu Daud ya, dengan Sunan Abu Daudnya. Lahirlah Imam Ahmad dengan Musnad Imam Ahmadnya. Lahirlah Imam Malik dengan Al-Muwatta'nya. Lahirlah Abdul Razak As-San'ani dengan Al-Musannafnya. Lahirlah Imam At-Tabarani ya, dengan Mu'jamnya. Jadi ramai para ulama. Lahirlah Imam Hakim dengan Mustadraknya. Nah, ini adalah ulama-ulama hadis. Jadi kita untuk memahami hadis tadi mestilah dikembalikan kepada ulama-ulama hadis yang thiqah. Cara yang paling mudah ya untuk kita mengenali hadis tadi, sama ada hadis tadi dah ada di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama ataupun belum. Oleh sebab itu biasanya ya dalam hadis itu dinyatakan riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila hadis itu dikatakan rawahu Bukhari dan Muslim, maknanya hadis ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari, ada juga dalam kitab Sahih Muslim. Nah, ini untuk membantu kita lah. Pokoknya paling tidak hadis ini pernah dites oleh Imam Bukhari sebagai hadis sahih. Nah, dia pernah melalui kriteria ataupun testing oleh Imam Bukhari. Nah, jadi ulama-ulama hadis ini pun banyak dia punya rankingnya. Yang paling tinggi Bukhari lah. Jadi hadis apabila diriwayatkan Imam Bukhari, kira degree of authenticity dia memang paling tinggi, paling top. Apatah lagi kalau hadis itu mempunyai riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini nurun ala nur, ya kan? Imam Bukhari itu nur, ya kan? Imam Muslim juga nur, ya. Jadi nurun ala nur lah, ya, cahaya di atas cahaya. Ya. Lu'lu' wal marjan, ya. Ya, al-lu'lu' wal marjan, ya. Nah, macam itu. Jadi apa namanya? Dia riwayat ini seperti gerento, ya. Para ulama hadis ini seperti gerento, seperti penjamin. Sebab itu Imam Bukhari apabila dia memasukkan setiap hadis dalam sahihnya, dia akan berwudu dan dia akan sholat 2 rakaat. Nah, itu dia punya Imam Bukhari. Bayangkan Imam Bukhari itu hadisnya ada dekat 10.000 hadis.
Jadi tak kurang daripada 20.000 rakaat ya. Hadis Imam Bukhari itu disepot. Nah, sebab itu sampai sekarang jadi barokah. Ya, jadi barokah. Ya. Nah ini ya, ini untuk memudahkan. Jadi untuk memahami hadis maka kita kena kembalikan kepada para perawi-perawi. Ya. Para ulama biasanya membagi hadis ini kepada ya 3 bahagian. Ya. Yang diterima lah. Ya. Ada disebut sebagai hadis sahih, hadis hasan, ya, kemudian hadis dhaif. Yang lainnya namanya hadis maudhu lah. Ya, maudhu ini tak boleh pakai sama sekali. Tapi daripada dhaif, hasan dengan sahih ya ini masih boleh dipakai, tergantung kepada keadaan. Ya. Gitu. Ada kriterianya sendiri kan. Apa yang dimaksud dengan hadis sahih ada kriterianya. Apa yang dimaksud dengan hadis hasan ada kriterianya. Apa yang dimaksud dengan hadis dhaif ada kriterianya. Ada dia punya kriteria-kriteria sendiri. Ya. Cuma untuk meringkaskan ya, ini panjang nih ya. Tentang nak bahas hadis saja, sebab itu ada fakulti hadis kan ya. 4 tahun kena belajar hadis ya. Jadi tak mungkin kita syarahkan dalam masa yang singkat. Jadi hadis sahih saja, para ulama membagi hadis sahih ini kepada 7 peringkat. Ya, itu baru hadis sahih saja, 7 peringkat. Peringkat yang pertama adalah peringkat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini kira hadis yang paling tinggi. Ya. Di bawah itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja, tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim, masih sahih ya. Yang ketiga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja, tapi tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Yang keempat hadis yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim, tetapi menggunakan metodologi dan kriteria Imam Bukhari dan Muslim. Nah, jadi Imam Bukhari dan Muslim ada dia punya kriteria dia. Ada dia punya syurut, ya, kalau dalam istilah hadis dia punya syurut, ya, ada dia punya kriteria, dia metodologi di dalam menilai sama ada satu hadis tadi sahih ataupun sebaliknya, ada dia punya metodologi. Jadi ulama-ulama yang menggunakan metodologi Imam Bukhari dan Muslim maka dimasuk dalam kategori hadis sahih yang keempat. Yang kelima, hadis yang tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, tetapi dia menggunakan metodologi Imam Bukhari saja. Yang keenam, menggunakan metode Imam Muslim saja. Yang ketujuh, menggunakan kriteria umum hadis sahih. Apa dia kriteria umum hadis sahih? Hadis sahih ini sekurang-kurangnya kenalah memenuhi 4 kriteria. Yang pertama, ittisalul isnad, maknanya isnadnya itu bersambung. Ya, daripada perawi tadi sampailah Rasulullah itu tidak terputus. Dia dapat daripada gurunya, gurunya dapat daripada gurunya lagi, gurunya dapat gurunya lagi, daripada tabi'in kemudian pada sahabat kemudian pada Rasulullah. Ya, bersambung, ittisalul isnad. Kemudian yang keduanya adalah para perawi ini adalah para perawi yang thiqah, para perawi yang grade A, setidaknya grade B ya. Perawi ini pun ada 12 grade ya. Kalau menurut Ibnu Hajar, para perawi ini pun ada 12 grade ya. Dan biasanya Bukhari ini dia hanya menggunakan grade A dan B+ lah ya. Tapi ada juga ulama yang menggunakan grade C dan sebagainya. Tapi Imam Bukhari ini dia menggunakan ulama-ulama yang hebat. Dari segi ingatannya, dari segi kefahamannya, dari segi akhlaknya, dari segi akidahnya, ini orang-orang yang hebat-hebat yang meriwayatkannya. Sehingga kita yakin bahwasanya hadis itu memang datang daripada Rasulullah SAW, bukan dibuat-buat. Ya, karena dia dah melalui proses yang stringent, ya, melalui piawaian dan quality control yang tinggi ya. Nah, macam itu. Jadi yang keduanya adalah para perawi ini adalah perawi yang thiqah. Ya. Yang ketiganya hadis tadi tidak ada kecacatan. Ya. Tidak ada kecacatan. Sebab kadang-kadang secara zahirnya nampak hadis itu macam sahih, tapi setelah diteliti ya nampak dia ada kecacatan. Tidak ada illah. Ya, disebut tidak ada illah. Dan hadis yang kedua, yang keempatnya hadis tadi tidaklah syadz, tidaklah menyimpang ya dari segi maknanya. Ya, sebab boleh jadi dari segi formnya, dari segi bentuknya hadis tadi oke, tetapi maknanya menyimpang misalnya. Nah ini maknanya hadis tadi. Jadi apabila hadis-hadis tadi memenuhi 4 kriteria umum ini, dia pun termasuk hadis sahih. Sebab itu hadis sahih ini bukan hanya hadis-hadis yang ada dalam Bukhari dan Muslim saja. Dari Imam Ahmad pun ada hadis sahih, dalam kitab lain pun ada hadis sahih juga. Ya. Tapi memanglah seandainya hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim,
maka dia masuk dalam hadis sahih. Nah, jadi kata Imam Al-Banna, wa yurja'u fi fahmi sunnatil mutahhirati ila rijalil hadits siqat. Hendaklah dikembalikan di dalam kita memahami ya, sunnah yang suci ini kepada para ulama, ya, para rijal. Nah, rijal di sini bukan bermakna rajul. Rijal di sini bukan maknanya lelaki saja ya. Sebab rijalul hadis pun ada juga yang wanita ya. Ya, nah, ada juga ya para ulama hadis yang daripada wanita ya. In fact Siti Aisyah misalnya termasuk rijalul hadis ya, daripada ulama sahabat. Nah, jadi baik. Sekarang kenapa Imam Al-Banna hanya menyebut Al-Quran dengan As-Sunnah? Sedangkan sumber-sumber Islam yang lain banyak lagi. Ada ijma, ada qiyas, ya, ada istihsan, ada masalah mursalah, ya, ada sadud dzari'ah, ada uruf, ya, ada istishab dan sebagainya. Kenapa hanya disebut Al-Quran dengan As-Sunnah? Ya, sebab dari segi Al-Quran dan As-Sunnah seluruh umat Islamnya setuju. Ya, inilah kefahaman yang disepakati. Adapun yang lain ijma, qiyas, ya ini ada perbezaan di kalangan umat Islam sendiri. Nah, jadi perbezaan ini tidak dikira sebagai perbezaan yang fundamental. Ya, selagi umat Islam itu kembali kepada dua sumber ini. Ya. Jadi bukan bermakna kita menolak sumber-sumber yang lain, tidak. Sebab dalam usul fiqh pun kita akan menggunakan ya, dalil-dalil yang lain kita akan menggunakan ya, ijma, kita akan menggunakan qiyas. Ya, tanpa qiyas misalnya tak mungkin kita kita boleh istimbat hukum. Ya, apa hukum dada misalnya tak ada ya dalam Quran. Ya, yang ada arak. Ya, dada tak ada ya. Jadi kalau kita nak menghukumkan apa hukum dada, maka kita menggunakan qiyas. Sebab tak ada perkataan dadah dalam Qurannya, ada khamar. Fi amadi mumaddadah bukan itulah. Tak boleh kita gunakan tuh ya. Ya. So, kita terpaksa menggunakan qiyas. Ya. Dalam qiyas nanti ada dia punya rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, cara-caranya. Ya. Sebab apa khamar diharamkan? Sebab dia muskir, sebab dia memabukkan. Nah, begitu juga benda-benda yang memabukkan maka ilahnya sama. Maka hukumnya pun sama antara hukum asal dan ada lah dia punya caranya. Jadi perkara yang baru, yang timbul yang baru akan dikiaskan kepada Al-Quran dengan As-Sunnah. Apabila kias tadi diterima oleh seluruh umat, maka akan jadi ijma. Nah, jadi dia berkait ya, tapi tetap sumbernya itu adalah Al-Quran dengan As-Sunnah. Tapi kita tidak hanya hadkan atau limitkan kepada Al-Quran As-Sunnah. Ya, tapi tinggal lagi dalam masalah Imam Al-Banna mengatakan demikian, dia ingin supaya umat Islam ini ada persepahaman, persatuan. Ya. Jadi demikianlah ya usul yang kedua ya secara ringkas ya. Secara ringkas.